أنه لا يكون تابعا لفقهاء الأمة المحمدية حتى يتأتى له أن يجعل الدين أديانا والشريعة شرائع وبذلك karena sudah tabiatnya kalau kita umat Islam yang beriman lemah, ilmu kita lemah, ahli bid'ah muncul, orang bodoh muncul, orang kafir muncul, dan mereka nanti akan menjadi mendominasi. Akhirnya kita kalah, ujung-ujungnya kita tak punya karakter, ujung-ujungnya kita tak punya agama. Harus berani mengatakan aku ahli sunnah wal. Sekarang banyak ngaku ahli sunnah wal jamaah tapi ngaco, hati-hati. Makanya harus ahli sunnah wal jamaah yang asy'ariyah atau maturidiyah. Mengambil menantu batal, ngaku ahli sunnah asy'ariyah maturidiyah, apaan itu? Batal, biarpun besok akan nikah, batal. Asy'ariyah maturidiyah. Yang ketiga adalah harus kenal dengan madhab sufiyah, manhaj sufiyah dalam beribadah, tasawuf, sufiyah tasawuf. Yang keempat, yang kelima adalah bermadhab. Apal identitas lima? Islam, ahli sunnah wal jamaah, asy'ariyah maturidiyah, sufiyah, bermadhab. Karena YouTube la yufarriq baina ahli sunnah wal jamaah wa ahli bid'ah wad dhalalah. Karena YouTube tidak bisa membedakan mana yang ahli sunnah, mana ahli dhalalah. Kullu syai fi internet. Hada huwa sya'nu YouTube. Idzan labudda an yakuna al-muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat Al-Mukarram Ustadz Al-Nabdinar baru saja membagi beras di kawasan masih daerah Kota Pekanbaru Riau. Mari kita support, ini terus berlanjut, sudah masuk tahun kedua. Program bagi-bagi beras ini bisa kita yang mau berkontribusi bisa transfer ke Bank Riau Kepri Syariah 82021666662. Sekali lagi, Bank Riau Kepri Syariah 82021666662. Bisa juga ke BNI Syariah atau BSI 10109666666. 10109666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Mohon sertakan kode transfernya 09. Kode transfer 09 di akhir nominal transfer. Konfirmasi silakan kontak nomor ini 0852 6541 6060 atas nama admin yayasan. Ini tanah numpang. Kalau hujan lebat banjir. Orang tua ambil upah cuci, ayah meninggal, anak 3. Banyak tak terhitung jumlah model begini. Kita support. Mari kita support terus. Ingat, kita akan mati menghadap Allah. Inilah yang akan mengalir tetap sebagai amal. Inilah yang akan menolong kita. Berkah selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka para bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, majelis ini kita akan berikan kepada guru kita menyampaikan mutiara-mutiara hikmah kepada kita bersama dengan fokus yang berbeda-beda. Kepada Syekh Mustafa kita minta beliau untuk berbicara hathu al-alim linashril ilmi wat tamassuk wat thabat ala ahli sunnah wal jamaah. Nanti buya kita minta bicara tauhidus sufuh wa ta'awun fi nashri ad-da'wah ahli sunnah wal jamaah. Minta izin buya kita dengan tema yang berbeda. Syekh Mustafa mungkin tulki muhadharah fi hathi ala al-alim li nashr al-ilmi wa tamassuk bi ahli sunnah wal jamaah wa ana utarjim lidzalika arju min hadratikum tatakallam kalimah fa kalimah wa ana tarjih. Syukran maulana, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, فما كان لي أن أتكلم بحضور مشايخنا الكبار جزاهم الله خيرا، ولكن نزولا على رغبتهم وكلامهم فأقول وبالله التوفيق. الثبات على منهج أهل السنة والجماعة هو من ضروريات هذا الزمان، فإن من المعروف أن القوي هو الذي يملي ثقافته على الضعيف، وما مر عصر على الإسلام استضعف كهذه العصور التي نحن نعيش فيها. فإن الناظر في هذه الأيام وفي هذه الأحوال التي يعيشها المسلمون من أهل السنة وغيرهم يجد تسلط الكفار وغير الكفار
على بلاد المسلمين وعلى ثقافة المسلمين وعلى طبائع المسلمين، حتى إن أكثر المسلمين الآن صاروا يستوردون الثقافات الغربية والأمور الكفرية التي لا تتناسب لا مع عقائدهم ولا مع عاداتهم ولا مع أصولهم حتى يطبقوها، وصاروا يتفاخرون بهذه الأشياء ناقمين رامين تراثهم خلف ظهورهم. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, di awal kata saya Mustafa, sebenarnya saya segan bicara dengan kehadiran dua guru kita. Tapi karena permintaan, sebaiknya saya memenuhi permintaan mereka, izin saya bicara sedikit, kata beliau. Poin pertama beliau sampaikan bahwa sudah menjadi tabiat yang kuat biasanya menindas yang lemah. Kalau ada peradaban kuat, kemudian ada peradaban lemah, maka peradaban kuat menguasai yang lemah. Poin kedua, beliau melihat bahwa dalam masa perjalanan Islam ini, peradaban Islam, kondisi saat ini sangat memprihatinkan dibanding masa-masa sebelumnya. Apa yang menjadi prihatin itu? Hari ini pemikiran Barat, peradaban Barat, kufar, non-kufar, bahkan dalam Islam sendiri, kita terpengaruh dengan pola mereka, dengan cara berpikir, dengan akhlak, dengan ilmu, dengan peradaban mereka. Sehingga kadang-kadang kita merasa bangga dengan peradaban mereka dibanding identitas yang kita punya sebagai seorang muslim sendiri. Inilah salah satu di antara yang kita rasakan saat ini. Fadhal Syekh. أخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فإن العداء قائم إلى قيام الساعة بقول الله عز وجل، وهؤلاء القوم إنما لا يأتوننا بعداء مباشر وإنما يسلطون علينا من بني جلدتنا من يعادينا، فإنهم جربوا عداءنا عداء مباشرا وقد فشلوا، فصار ما يفعلونه في هذه الأيام وقبل ذلك أنهم يأتون ببعض الناس يصدرونهم على أنهم من المسلمين وأنهم من الحريصين على ملة الإسلام وتنقيتها وتجديدها وبعث الدين بعد أن اندثر ومات، فصار منهم أناس يلبسون العمائم ويعفون لحاهم ويتكلمون باسم الشريعة، غير أنهم أكثر الناس طعنا في الشريعة بدعوى تجديد الشريعة ونبذ التقليد والتعصب وطرح الجمود الذي حل على المسلمين في عصور الظلام. Kita dalam Al-Quran mendapati ayat walan tarda ankal yahudu wan nasara. Selama-lamanya orang Yahudi Nasrani dia tak akan rela kita ini muslim, kita berpegang dengan agama, sehingga mereka berupaya terus dan mereka berusaha mempengaruhi kita, menguasai kita dengan orang-orang dalam, artinya dengan orang Islam sendiri, karena mereka sudah pengalaman kalau coba langsung kita perang fisik atau berhadapan langsung kalah terus. Maka caranya pengaruhi orang Islam, bentuk pemikiran mereka, jadikan mereka tokoh, lalu mereka menjadi panutan umat, mereka bicara tengah umat, pakai imamah, pakai bajunya sebagai ulama, pakainya layaknya ulama yang lihat orang wow, dilihat orang sebagai orang hebat, sehingga mereka dirujuk orang. Tetapi ketika mereka hadir di masyarakat, nampaknya bagaikan simbol agama, tetapi justru menghancurkan agama. Mereka nampaknya orang-orang yang patut menjadi ikon dalam beragama, justru mereka menghancurkan agama. Maka kita sering tertipu dengan penampilan mereka, sehingga ini yang menjadi cara trik non-muslim untuk menguasai muslim hari ini. Maka hati-hati dengan itu. Fadhal Syekh. فإنه ما كان يتصور أن يخرج علينا أناس يتزيون بزي العلماء ويتكلمون بألسنة العلماء، ثم بعد ذلك تراهم يطالبون بتسوية الرجل والمرأة في ميراث، ويطالبون بنزع النساء لحجابهم، ويقولون إن الحجاب ليس من الإسلام في شيء وإنما هو تخلف ورجعية. هذا الذي يقول قال الله وقال رسول الله يريد أن يستدل على فساده بتحريف الديانة بما يشاع ويظن أنه من قول الله وقول رسوله، ويريد أن يوصل إلى عموم المسلمين أن أقوال الفقهاء ما هي إلا مجرد آراء، وأنها ليست في كتاب الله من شيء، ويريد أن يجعل لكل واحد من المسلمين فهما في كتاب الله وفهما في سنة رسول الله بهواه أو بغير ذلك. المهم أنه لا يكون تابعا لفقهاء الأمة المحمدية حتى يتأتى له أن يجعل الدين أديانا والشريعة شرائع، وبذلك يتوصل إلى هدم الشريعة كلا
وجزءا وفصل الناس عن دينهم وبذلك يكون قد حصل للكافرين منالهم ومرادهم منا. Hari ini ada orang satu sisi dia bicara dalam bagi warisan laki-laki perempuan sama saja, padahal Al-Quran ngasih jatah beda-beda. Ada jatah laki-laki, ada jatah perempuan, kadarnya nggak sama. Ada lagi orang yang bicara perempuan nggak wajib pakai jilbab. Dengan apa mereka bicara? Pakai ayat Quran, pakai hadis Nabi. Satu sisi ada lagi orang bicara dengan masalah agama, dengan bicara dalil Quran, dengan hadis Rasul, tapi pemahamannya tidak mengikut pemahaman para ahli hukum, tidak mengikut para ulama. Setiap orang bisa pahami Al-Quran, pahami hadis, sehingga mazhab ulama yang tadinya sudah menjadi mazhab yang kokoh sekarang menjadi mazhab-mazhab baru, yaitu mazhab setiap orang yang merasa pintar. Akhirnya agama ini adalah hasil kepala orang-orang yang tadi berpakaian ulama tadi. Bentuknya, nampaknya mereka memperjuangkan agama, mendirikan agama, sesungguhnya mereka menjatuhkan agama dan menjauhkan umat dari agama. Dan mereka adalah orang-orang yang memang nampak oleh kita dengan pakaian ulama. Jadi kita ada musuh dua sisi. Satu membuat kita bebas dengan agama, satu membuat kita merasa terikat dengan agama, padahal kedua-duanya menjauhkan kita dari agama. Dan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, non-muslim masuk ke kita dan berhasil dengan dua cara ini. Fadhal Syekh. لذلك فإن الضعيف الذي يتأثر دائما بثقافة القوي يجب عليه في استراتيجيته الدفاعية ألا يتأثر بأي مطلب من المطالب التي يدعو إليها القوي لتغيير بعض مواقفه. دائما نحن كأننا نحارب على أرض ما. هم دائما يطلبون منا أن نتنازل عن مسألة من مسائل الشريعة، وقد يراها بعض الناس مسألة سهلة. مثلا يقولون النقاب ليس واجبا، فنحن نطاوعهم ونقول نعم ليس واجبا. ثم يقولون النقاب ليس من الشرع، فنطاوعهم ونقول لا مشكلة، النقاب ليس من الشرع. ثم بعد ذلك يتطورون زائدا على ذلك حتى يطعنوا في أصول الدين وثوابته. الضعيف ينبغي عليه أن يتمسك بأدنى المسائل التي قد لا يظن أن يؤتى الإسلام منها. دائما يقولون الجمود سر الخلود، لأن شريعتنا جاءت كاملة. النبي صلى الله عليه وسلم ترك فينا الكتاب كاملا وترك فينا السنة كاملة وأوصانا باتباع الكتاب والسنة، وقد قام علماء المسلمين بذلك على أكمل الوجوه حتى استقرت الشريعة كاملة مكملة. لا يطيق أحد في هذه العصور الآن أن يأتي بعشر معشار ما فعله أجدادنا وأصحابنا السابقون رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فواجب الضعيف، واجبنا نحن أن نتمسك بتراث أمتنا وألا نتنازل عن أقل القليل فيه، فإن الجمود على ما ورثناه عن آبائنا هو سر خلود هذه الأمة المحمدية. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena tadi dibuka bahwa peradaban lemah selalu kalah oleh yang tua, maka yang lemah mesti punya strategi, mesti punya cara untuk bertahan. Di antara cara bertahan itu adalah bagaimana kita punya karakter yang kuat. Sebab selama ini kita selalu dinabobokkan, dikasih satu pemikiran, lalu dikeluarkan kepada kita berbagai cara untuk kita terima pemikiran itu. Setelah itu awalnya kata mereka jilbab nggak wajib. Oh oke, kita sepakat. Kemudian kata mereka bagi warisan itu sekian, nggak masalah, nggak sesuai dengan tentuan syariat, nggak apa-apa kata kita. Artinya banyak hukum yang tadinya mereka lemparkan isu, kemudian kita menjadi pemikiran bersama dan kita legowo menerima cara berpikir mereka. Tapi ingat, awalnya masalah-masalah ringan, tapi ke depan mereka akan terus menggempur kita, berusaha menggoyah kita dengan hal-hal pokok dalam agama, hal-hal inti dalam agama, hal-hal paling mendasar dalam agama. Maka kita mesti berpegang dengan turas kita. Apa turas? Karya para ulama, ajaran para ulama dulu. Sebab ada istilah turasuna al-jumud al-jumud apa sih? Sir khulud. Bahwa berpegang dengan yang lama, berpegang dengan ajaran warisan para ulama kita, justru itulah yang menjamin tetap berlangsungnya akidah Islam dan peradaban Islam ini. Maka umat Islam hari ini kita diberikan Allah firman, diberikan sabda oleh Rasulullah, dan para ulama sudah menjelaskan, para ulama sudah membuat kitab, menulis, mengajar. Tugas kita ikut ulama, rujuk ulama, berpegang dengan penjelasan ulama. Kalau tidak begitu, kita tidak akan lama lagi akan lenyap, akan hilang peradaban kita.
tinggal Islam tapi tidak ada pengamalan Islamnya. Jadi berpegang dengan turas kita adalah sebab keberlangsungan peradaban Islam dengan eksis. Fadhil Maulana. من أهم الأشياء التي فعلها أعداء الدين أنهم أحيوا دعوات أماتها علماء الإسلام في صدر التاريخ الإسلامي وفي أواسطه. ومن هذه الفتن التي حصلت وأصابت جميع بلاد الإسلام فتنة إحياء المذاهب التكفيرية الخارجية على ما تسمى الآن بالسلفية. هم يريدون منا أن نكون كالسلف الصالح، أن نكون ككبار المجتهدين، أن يكون كل واحد فينا مجتهدا في نفسه، يقرأ الكتاب والسنة بنفسه، وأن يفهمهما بنفسه، وأن يستنبط الأحكام منهما بنفسه، ثم يحمل غيره على هذا الفهم. فإذا عارضته بقول أحد من أئمة الدين رماك بالبدعة أو كفرك أو أخرجك عن زمرة المسلمين بالكلية. هذه الديمقراطية التي لا يرضاها الله عز وجل. الله عز وجل جعل الناس مراتب، يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالناس عامي ومجتهد ومميز، فلم يكن كل الناس علماء. الصحابة رضوان الله عليهم كان الذي يتصدر للإفتاء فيهم عدد معدود على الأصابع، ولم يكن خير الأمة كلهم من العلماء. فالواجب علينا أن نتمسك بسلفنا الصالح الذين هم أهل المذاهب الأربعة فقها وعقيدة وسلوكا. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para ulama kita sebenarnya selama ini sudah mengajarkan kita cara beragama yang cerdas yang dulu lakukan para salafus saleh. Tapi datang orang belakangan, cara itu dihancurkan mereka. Mereka membuat kita ini sama seperti para ulama besar dulu, sehingga setiap kita adalah mujtahid, setiap kita bisa mengambil hukum dari Quran dan Sunnah langsung. Sehingga kita ini masing-masing merasa hebat, merasa besar dengan pemahaman kita. Padahal ketika kita memahami agama dengan cara kita, kita bukan ahli untuk itu. Dan orang yang ahli dalam memahami agama, jumlahnya sebenarnya nggak banyak. Sehingga umat ini dibagi dua, ada mujtahid, ada orang awam. Dan tugas orang awam, fas'alu ahla dzikri, kalian bertanya kepada para ulama. Jangan kalian tidak tahu tapi kemudian beramal dengan tidak tahu, apalagi tidak tahu mengajarkan orang dengan tidak tahunya. Maka tugas kita hari ini para masyarakat dimanapun berada mesti merujuk kepada ulama kita, karena mereka lah yang paham Al-Quran dan Sunnah, karena mereka lah tempat untuk kita bertanya supaya ketika mengamalkan agama benar menurut Al-Quran, benar menurut Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dimanapun majlis kita buat mesti merujuk kepada para ulama. Fadhal. Qala al-hukama idza kana aduwwuka namlah fala tanam lahu. إذا كان نملة صغيرة فلا ينبغي لك أن تغفل عنه. فكيف إذا كان عدونا يدخل بيوتنا كلها ويدخل في أدمغة وعقول أطفالنا في المدارس وفي الشاشات وفي المعاهد وفي غير ذلك، في كل مكان نذهب إليه سواء كان بيت من بيوت الله أو معهدا أو مدرسة، فإنا نجد فكرا غير مستقيم يتوجه إلى أطفالنا. هؤلاء الصبيان وهؤلاء الشباب هم الذين سيحملون راية الإسلام في قابل الأيام. فإذا قصر العلماء في واجبهم في الدعوة إلى الله عز وجل وفي بذل مهجتهم موتا واحتراقا لإحياء من درس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن درس من دين الله تبارك وتعالى، فإن هؤلاء الأطفال سيصبحون على ما ربوا عليه ويكبرون على ما ربوا عليه من الفساد المسلكي والفساد الخلقي. دائما من سنة الخلق، من سنة الله عز وجل في الخلق، أنه إذا ضعف الإيمان يكون ذو البدعة وذو الكفر وذو الضلال نشيطا، ويكون ذو السنة والاستقامة كسولا، حتى قال سيدنا عمر: إني لأعجب من جلد الكافر وتحمله وخور المؤمن. وكان سيدنا عكرمة بن أبي جهل يقول قدام مقدام في الجاهلية خوار في الإسلام، بئست الحياة إذن. فالواجب على العلماء أن يعلموا أطفالهم وأن يعلموا نساءهم وأن يبذلوا جهدهم في المساجد، فإن هؤلاء القوم الذين بدلوا ما كان معروفا عند علماء المسلمين ما فعلوا فعلتهم هذه إلا بدعوتهم وبذلهم
وانتشارهم في المساجد، حتى إذا ما دخلت أي مسجد في بلاد الإسلام فإنك تجد لهم أثرا. يفتي المفتي فتوى فيسأله العامي الذي لا يعرف كوعه من بوعه: ما دليلك على هذا؟ لو كان العامي يعرف دليلا ويعرف فقها فلماذا يسأل العالم؟ ولماذا يطلب الفتيا من العلماء؟ هذه المسائل التي أدرجت في مناهج المسلمين، هذه المسائل التي ما كان ليتقلد مناصب الإفتاء في بلاد المسلمين إلا من كان يتبناها، ينبغي بيانها وينبغي تحريرها. القول الذي كان يقال أميت الباطل بالسكوت عنه هذا قول رديء ما صار يمكن تفعيله الآن، فإن الشبهات موجودة على الإنترنت، موجودة على الفيسبوك، موجودة في المساجد، موجودة في بيوتنا، فلا عجب أن نرى بعض أبناء المشايخ يلحدون ويخرجون عن دين الله تبارك وتعالى. المقصود والخلاصة بعد أن أطلت عليكم أنه يجب على العلماء أن يبذلوا سعيهم وجهدهم، وليس المراد بالعالم الذي بلغ رتبة التمكن في العلم، بل من عرف شيئا وضبطه ينبغي عليه أن يبلغه إلى غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية فرب مبلغ أو عام سامع. والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu, hari ini kalau orang menyebut itu semut masuk rumah, kita mesti perhatian, Bu. Pak, semutnya masuk rumah mesti perhatian, apalagi yang masuk itu besar-besar. Apalagi yang menyerang itu adalah rudal ke rumah kita. Artinya hari ini anak kita, peradaban kita, siapapun diserang itu tak hanya secara pemikiran di buku, di madrasah, di internet masuk, di rumah kita masuk, bahkan ke masjid masuk. Artinya kita ini semuanya diserang secara pemikiran, secara perbuatan, secara adab, secara perbuatan adat dan kebudayaan, itu masuk semua. Semua arah kita diserang. Maka kalau kita diserang semua arah, kita tak punya pembelaan, tidak berjuang, tidak tegak untuk menghadapi, ya kita dilibas semua. Maka solusinya adalah setiap kita mesti peduli. Para alim, para ahli ilmu mesti berjuang mengembangkan ilmu, menegakkan ilmu, mengajarkan ilmu dengan berbagai tempat, berbagai sarana dan media. Bayangkan anak-anak kita yang kecil hari ini, mereka lari-lari, mereka nggak kenal apapun, tapi ke depan mereka akan mengajarkan Islam, mereka akan amalkan Islam. Kalau mereka sudah terbentuk dengan pola orang tadi, dengan pola yang dalam memahami agama dengan yang dangkal, menjauhkan dari agama, menjauhkan dari pemahaman para ulama, anak kita besar nanti begitu, sehingga mereka tidak lagi beragama meskipun nampak fisiknya, casingnya agama, tapi yang hidup dalam diri mereka, perkataan mereka tidak lagi agama. Oleh karena itu para ulama atau siapapun orang yang bisa menyampaikan ilmu, tugas mereka adalah sampaikan ilmu. Meskipun satu ilmu, meskipun satu patah kalimat, meskipun satu konsep, meskipun satu teori, nggak mesti sudah alim, sudah pakar, sudah mahir baru sampaikan ilmu. Tapi setiap kita berkewajiban menyampaikan ilmu, mengembangkan ilmu, berjuang dengan dakwah agar kita semua saling menjaga. Karena sudah tabiatnya kalau kita umat Islam yang beriman lemah, ilmu kita lemah, ahli bid'ah muncul, orang bodoh muncul, orang kafir muncul, dan mereka nanti akan menjadi mendominasi. Akhirnya kita kalah. Ujung-ujungnya kita tak punya karakter, ujung-ujungnya kita tak punya agama. Maka inilah kira-kira yang disampaikan oleh Syekh Mustafa dalam hari ini. Para alim, orang-orang yang peduli agama, tolong berjuang istiqomah dengan agama, agar umat yang tidak tahu, umat yang dia boleh jadi tidak punya dasar, mereka ada yang menguatkan mereka, ada yang tolong mereka, dan kita bersama dengan mereka insyaallah. Fadhal. Jazakumullah khair Maulana. Saya selanjutnya tak akan terjemah lagi, sebab kalau saya terjemah justru lari dari terjemahan. Maka mohon izin guru kami Buya Yahya. Buya, kami tak minta Buya bicara dengan tema seperti tadi Buya. Buya ingin dengan orang Indonesia, budaya Indonesia, sampaikan ke kami apa Buya ingin. Sehingga Buya nggak perlu teori Buya, tapi Buya ingin sampaikan apa, itulah kami tampung siang ini Buya. Silakan Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana alif baina qulubina waj'alna ya Rabbana minal mutahabbina fik wa minal mutazawirina fik wa minal mutajalisina fik wa minal mutabadhilina fika innaka anta ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para guru-guru mulia. Di kanan kami Syekh Mustafa, alim, faqih, syafi'i. Di kiri kami guru mulia Ustadz Abdul Somad, alim juga, faqih, da'i, Masya Allah semuanya. Dan juga Ustadz yang kayaknya harus menerjemahkan ke bahasa Arab ke beliau. Atau ana kullu lugha yutarjim bil arabiyyah hatta tasma'un sah. Lana yafrah ya عندما ما عنده شغل terjem bahasa Arab. Baik, marhaba. Masya Allah. Tadi disinggung masalah menyatukan barisan agar kita bisa kompak. Itu adalah kalimat berat. Dan harus kita hadirkan bagaimana kita bisa menjadi bersatu. Tetapi jangan terlena. Kita itu sebelum kita mengajak orang lain bersatu dengan kita atau kompak dengan kita harus kompak dulu dong. Kan gitu. Nah, kekompakan kita ini penting. Kita harus kompak dulu dengan orang yang sama-sama sepemahaman dengan kita, seakidah dengan kita. Maka lebih penting kita saat ini memikirkan bagaimana kita itu meluruskan barisan kita sendiri. Menguatkan kita. Maka secara otomatis yang lain yang bengkok-bengkok akan ikut lurus. Karena apa? Kita punya kekuatan dan di Indonesia Raya ini kaum muslimin yang ahli sunnah wal jamaah yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh tadi, mayoritas ahli sunnah wal jamaah yang berpegang dengan manhaj Imam Abul Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi itu adalah mayoritas. Kalau mereka mau berpegang benar-benar menerapkan itu semua, secara otomatis barisan akan lurus. Karena apa? Kekuatan mereka. Sekarang kita ingin meluruskan orang lain. Kita sendiri tidak begitu mengerti. Kita tuh apakah sudah kuat di barisan kita. Maka sederhana saja, apa yang kita perlukan saat ini? Di dalam urusan keimanan dan akidah, dua hal. Tekuni kembali manhaj talaqi. Kalau ngambil ilmu akidah sama ilmu iman tuh harus jelas ustadznya. Bukan hanya ngambil ngedownload di YouTube. Hati-hati. Bukan hanya karena Ustadz tenar, tidak. Harus jelas manhajnya. Tadi kita diskusi dengan ketua yayasan tentang Nurul Azhar. Harus ada rambu-rambu jelas, akidah jelas, madhab ahli sunnah, manhaj ahli sunnah wal jamaah, madhab syafi'i, asy'ariyah dan seperti itu. Ini yang harus betul-betul difahamkan. Kita harus tahu apakah kita harus tahu manhaj kita itu seperti apa. Madhab kita. Ulama yang harus kita ikuti setelah itu. Maka manhaj atau cara mengambil ilmu harus kembali dengan cara talaqi. Talaqi itu jelas gurunya. Kalau zaman dulu talaqi kayak begini, syekh ngajar kitab ini talaqi antara guru dengan murid. Loh, apakah tidak boleh kita ngambil melalui YouTube? Kan YouTube-nya guru, Tuan Guru Ustadz Abdul Somad kan banyak. Nah, setelah kita tahu orangnya baru benar. Kalau tidak tahu jangan liar ngambilnya. Kalau sudah tahu orangnya baru jelas itu. Seperti halnya kita kenal buku. Kalau kita ke toko buku, kalau beli buku tahu dulu dong apa yang akan kita beli. Jangan hanya judulnya saja yang menarik. Pengarangnya siapa? Oh, Imam Ghazali. Ya sudah, saya bawa pulang ke rumah. Misalnya seperti itu. Jadi kita boleh dengar YouTube-nya orang, tapi jelas orang itu siapa? Jelas atau tidak ilmu akidahnya, ilmu keimanannya itu jelas atau tidak?
Di saat kita jadi sok karena kita seorang pakar IT, gampang lah nyari, ngedownload gampang. Liar dia akan terjerumus. Karena manhaj yang diambil tidak manhaj talaqi tadi. Talaqi itu dari guru dengan murid. Guru kita harus jelas. Yang kita ambil ilmunya harus jelas orangnya. Nah ini, alhamdulillah. Azhar, tempat ulama. Ulama besar dengan akidah yang jelas. Dari masa ke masa. Bahkan kalau ada Syekhul Azhar, termasuk salah satu Syekhul Azhar yang sangat masyhur adalah Imam Baijuri. Dia adalah pensyarah akidah Jauharatut Tauhid. Azhar itu banyak cahayanya, satunya di sini Nurul Azhar. Ini makanya terus manhaj Azhar akan dibawa ke sini. Kita punya guru-guru yang dari sana, masya Allah, tentang akidah kuat, tentang fikih kuat. Dan beliau adalah datang dari Mesir, masya Allah, membawa itu semua. Nggak usah datang ke sana jadi dikirim, ini nikmat dari Allah. Nggak paham nggak apa-apa, biar. Jadi, masya Allah. Jadi itu pertama talaki. Tolong kepada siapa kita berguru? Kalau sudah ketemu guru, pegangi guru. Sudah kenal dengan beliau, ambil ilmunya. Terus ikuti perkembangan ilmunya, program-programnya. Karena program ini bukan hanya sekedar didik anak kecil, besok akan gede. Besok akan menjadi ulama, penerus dakwah baginda Nabi. Akidah yang benar kita perlu. Kalau perlu bukan 1, 2, berkembang seluruh Indonesia. Karena tadi yang disebut oleh beliau tentang akidah yang enggak benar, yang ngajari orang mengkafirkan orang lain juga di mana-mana buat sekolah. Dan anehnya sebagian orang tuh sok hebat dia, ngambil dari sini, ngambil dari situ, akhirnya bingung dia. Jalannya miring akhirnya. Akhirnya nyeru persatuan. Persatuan apa? Dia sendiri membuat permusuhan, ngajak persatuan. Ini kan jadi masalah. Mereka tidak mengajak bersatu. Minta kita peluk, dia nusuk. Begitu. Tapi akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah tidak. Kita peluk dengan sesungguhan, dengan penuh kasih sayang. Yang pertama manhaj talaqi. Tolong ibu yang sering ikut medsos, kalau belajar yang benar. Guru siapa yang Anda ambil? Wah, dia terkenal begini-begini. Oh, Firaun terkenal, enggak usah khawatir. Di Mesir juga. Firaun di Mesir. Lakin Imam Syafi'i di Mesir. Abu Jahal di Mekah. Baginda Nabi Muhammad di Mekah. Nah ini. Jadi di tempat kalau ada penjahat gedenya pasti ada orang gedenya begitu. Nah, Masya Allah. Kita mujrim kabir labut fi alim kabir. Mujrim kabir alim kabir. Naga. Fi kada labut. Muadah jadi. Yang pertama adalah talaki, tolong. Ini pesan, hati-hati. Makanya majelis-majelis yang diadakan oleh guru-guru mulia seperti beliau ini harus diperbanyak dan dipegangi. Apalagi nanti majelis kalau dengan macam yang beliau inginkan, ya ngambil ijazah talaki. Beliau juga nanti ada belajar kitab dan seterusnya. Yang kedua, jelas ya, hati-hati kalau lihat YouTube. Pernah dengar YouTube Yahya belum? Memang sudah pernah duduk? Lah kok bisa? Siapa yang nyuruh? Itu namanya ngawur. Ustaz Somad. Nggak boleh asal-asal tuh nggak boleh. Harus tahu dulu akidahnya apa orang ini. Kalau enggak jangan main-main. Apalagi orang salah, kalimatnya fasih, lembut, enak, ke bawah kita tertipu, terhayu kita oleh iblis. Oleh akidah sesat, oleh kebohongan. Disampaikan oleh beliau. Tadi kan ada orang bohong-bohong yang dengan membawa kebatilan tapi pandai ngomong seolah-olah atas nama syariat, Quran hadis. Itu bahaya sekali. Yang pertama nahaj talaki, berguru itu penting banget. Apalagi tadi disebut asyariin banyak. Falyarfa aydihum azharin. Umum harus gitu nanti. Bangkit ini dengan akidah. Di sana Syekh Imam Baijuri kalau kembali ke atas, Masya Allah. Azharin. Luar biasa. Yang kedua, harus mengetahui identitas. Identitas 5. Identitas 5. Anda harus tahu kalau Anda punya identitas. Riwayah identitas. Identitas 5, identity. Identitas 5. Yang pertama, Anda harus seorang muslim. Ternyata nggak cukup mengaku Islam. Islam ngaco macam-macam. Ada Islam sesat, Islam. Yang pertama mengaku Islam, yang kedua harus Islam ahli sunnati wal jamaati. Harus berani mengatakan aku ahli sunnah wal.
Sekarang banyak ngaku ahli sunnah wal jamaah tapi ngaco, hati-hati. Makanya harus ahli sunnah wal jamaah yang asy'ariyah atau maturidiyah. Mau ngambil menantu batal. Ngaku ahli sunnah, asy'ariyah maturidiyah. Apaan itu? Batal. Biarpun besok akan nikah. Batal. Asy'ariyah maturidiyah. Yang ketiga adalah harus kenal dengan madhab sufiyah, manhaj sufiyah dalam beribadah, tasawuf. Sufiyah, tasawuf. Yang keempat. Yang kelima adalah bermadhab. Apal identitas 5? Islam, ahli sunnah wal jamaah, asy'ariyah maturidiyah, sufiyah, bermadhab. Ada lagunya. Yang nyanyi mana? Ada lagunya, nanti ibu cari AB Voice. Itu banyak pesan-pesan akidah. AB Voice buat anak-anak kecil, Bu. AB Voice namanya identitas 5. Nanti lihat. Pertama, beragama Islam. Tak tahu pokoknya, biar lupa. Ya, ini identitas 5 itu penting, Ibu. Nah, ibu mulai ngerti sekarang apa sih asy'ariyah. Sudah, kalau ibu tidak ngerti-ngerti amat, bingung, pokoknya begini saja deh. Ibu hafal ini enggak? Allah wujud. Nah, itu sudah asy'ariyah, kita aja sudah, enggak usah pusing-pusing. Asy'ariyah kelas. Kalau sudah Anda mau nyekolahkan anak, ada sifat 20-nya enggak? Oh, enggak ada. Apaan sifat 20? Batal. Sudah bayar Buya 100 juta. Daripada sudah bayar anakmu hilang, mending bayar anakmu tidak masuk. Gitu. Wah, ini keras banget Buya ini. Saya seneng orang semangat harus gini. Padahal ya. Kalau sama orang-orang semangat jadi ikut semangat. Biasanya Buya kalau ceramah kan gini. Hati-hati, jangan ini hati gitu. Sekarang harus begini dikit. Semangat dikit. Dekat beliau sehari sudah langsung. Jadi identitas 5 itu penting banget. Jadi kalau tidak bermasalah, karena itulah Islam masuk di Indonesia. Di seluruh dunia. Kalau kita pergi ke Maroko, ke Mesir, pergi kemana? Makanya ini identitas 5 ini kita suarakan beberapa tahun yang lalu. Ini istilah pokoknya identitas 5 gitu aja sudah. Jadi mungkin istilah itu belum populer. Kita populerkan adalah identitas 5. Jadi kalau cari calon menantu, tes dulu. Islam, ahli sunnah, asy'ariyah, garuk-garuk, batal. Sebab ada orang nanti ada nyaci maki sufiyah. Katanya ke ahli sunnah wal jamaah, tapi tidak tahu dengan dunia tasawuf. Sok bicara tentang tasawuf, tak taunya apa? Bermadhab adalah tidak benar, itu adalah bid'ah. Kan kacau. Harus berani bermadhab. Apakah madhab Hanafi, apakah madhab Maliki, atau madhab Syafi'i, atau madhab Hambali. Bermadhab. Jadi identitas 5 itu harus disuarakan. Kemudian perlahan-perlahan nanti setiap kelas ada pendidikan mengenal tentang Islam, kenalkan hadis Jibril, iman kepada Islam, rukun Islam. Kemudian mulai melangkah ke bab selanjutnya, akidah ahlussunnah wal jamaah asy'ariyah yang diajarkan di masjid. Ya sifat akidatul awam dihafal dari kecil. Nah, ini jawharatul tauhid, kharidatul bahiyah. Kemudian itu ningkat fikih dari apa yang paling pernah Anda kendal, fikih Safinatun Najah sampai ini kitab ajib Yaqutun Nafis yang disarah oleh beliau. Wah, ini kemudian nanti masalah yang tasawuf, kenal mulai tasawufnya Imam Ghazali, Imam Qushairi, Imam Junaid Baghdad, banyak ulama al-tasawuf. Termasuk diantaranya kalau bicara tasawuf itu di Indonesia, Torekoh, Qadiriyah, Naqsyabandiyah dan sebagainya, Rifaiyah. Cuma bukan setiap orang harus masuk Torekoh, tidak. Tapi ngikuti caranya ahli Torekoh. Nanti gara-gara wah saya tidak berbaiat Torekoh nanti masuk neraka. Enggak, bisa masuk surga. Karena mungkin belum ketemu guru. Cuman Torekoh itu adalah cara untuk kita sambung kepada guru dengan cara praktis. Cuman di sana ada Torekoh yang menyesatkan juga. Sebab begini loh ya, ada penjahat tasawuf. Ngaku-ngaku tasawuf tapi saya diri. Bukan tasawuf sesungguhnya, yang rusak tasawuf ada. Seperti dalam akidah itu penjahat akidah ada. Tadi disebut sama beliau Khawarijiyah, Khawarij, penjahat akidah. Di dalam dunia fikih ada orang mutasahil, orang yang ngentengin fikih, fatwanya ngaco. Di dalam urusan tasawuf ada. Bicaranya makom tinggi-tinggi. Wah, makom sampai, enggak tahu makom sampai mana tuh. Makomnya tinggi-tinggi yang dibicarakan, tapi tahajud nggak pernah kenal, duhaan nggak tahu, qabliyah ba'diyah, sholat jamaah susah. Kau tanya kita membaca kitab Ihya Ulumuddin, tapi sama tetangga nyelekit ngomongnya. Jadi tasawuf adalah ilmu membersihkan hati. Bagaimana kita indah
dengan Allah, bagaimana kita indah dengan sama manusia. Ini saja kita ingin dengar dari beliau. Kita ingin di sini kan ingin ambil faedah, bukan suruh ceramah. Saya ingin dengar dari beliau dari ini. Kami dengar katanya bincang-bincang kan ngobrol. Ini belum ngobrol ini. Kita suruh ceramah. Ingat, tak lagi belajar gurunya yang benar. Yang kedua, identitas nggak hafal, ambil lagunya nanti. AB Voice banyak. Punya lagu-lagu Lentera Kasihnya ada nanti. Kubah hijau Rasulullah. Ibu ridhoi aku ada nanti. Biar untuk membawa yang malas-malas ngaji beneran, biar denger lagu dulu. Baik, insya Allah sampai di sini kita serahkan kepada beliau. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khair, terima kasih pada guru kita. Prinsipnya mesti kenal dengan 5 tadi. Apa 5 tadi? Mesti Islam, mesti Ahlus Sunnah, Asy'ariyah, Maturidiyah, kemudian Sufiyah, kemudian mesti bermadhab. Paham ibu-ibu ya? Jadi kalau buat kajian komunitas hamba Allah, komunitas Ummu Aisyah, 5 ini standarnya. Nggak boleh di luar itu. Di luar itu berarti bermasalah nanti. Sudah jelaskan oleh guru kita nanti. Kalau ada anak sudah terlanjur masuk sekolah, ada bayar banyak pun, kalau nggak sesuai dengan 5, tarik lagi. Kalau ada calon menantu nggak sesuai dengan 5, tarik lagi. Daripada nanti ibu dibilangnya ibu kafir kata dia, ibu sesat katanya, ibu bid'ah kata dia. Masa di rumah mama buat bid'ah kata dia? Mau ibu disesatkan? Ibu muslim dari kecil, bahkan belum lahir ibu orang tua ada muslim, tapi tiba-tiba menantu baru sehari, ibu kok buat bid'ah kata dia. Ibu saya kok ahli bid'ah, sebentar-bentar syirik kata dia. Mau bu? Makanya jangan punya menantu Wahabi, jangan punya menantu Salafi, paham? Nah, jangan terlewat. Ini penting. Selanjutnya kita dengar guru kita Ustaz Abdul Somad. Melayu ini identik dengan Ahlus Sunnah. Ndak Ahlus Sunnah nggak orang Melayu, mestinya begitu. Tapi sekarang Melayu ini sudah macam-macam warnanya. Ya Ustaz. Nah, sehingganya kita minta Ustaz untuk mempertegas bahwa orang Melayu ini mesti Ahlus Sunnah. Nurul Azhar bagian dari kekuatan itu. Maka munculnya Nurul Azhar bagian dari untuk menjaga Ahlus Sunnah di Riau ini. Saya kalau Ustaz enggak kasih tema Ustaz ramu saja semua disampaikan guru kita Ustaz, sehingga ini menjadi bom kita semua insyaallah. Panas ini semakin panas dengan pertemuan kita insyaallah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nashkur fadilata al-allamah Abu Yahya ala hudurihi wa musyarakatihi fi hadhihi al-jalsah al-mubarakah. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada guru kita Buya Yahya yang sudah sudi untuk meluangkan waktunya untuk duduk bersama kita di tengah kesibukannya untuk datang ke majelis yang sederhana ini. Matta'alallahu bituli umurihi, semoga Allah berikan berkah usia beliau. Natabarraku bi'ulumihi wa bilutfi wa husni adabihi, dan kita mengambil barakah dari akhlak beliau. Wa kadzalika nashkuru fadilata Syekh Mustafa Abdul Nabi. Begitu juga kita ucapkan banyak terima kasih kepada guru kita Fadilatul Syekh Mustafa Abdul Nabi alladzi qad badzala juhdahu, yang sudah mengerahkan segenap kemampuannya fi syarhi kitab Al-Yaqut An-Nafis bi syarhi Mu'nisul Jalis. Beliau sudah mensyarah kitab Mujalladain Itsnaini sebanyak 2 jilid. Thumma ba'da syarhi wal bayan ata ila baladihi al-awwal. Setelah dia jelaskan kitab ini, beliau datang ke negeri kita, ke Indonesia, liyashrah amama tullabil ilm, untuk menjelaskan kitab ini liddifa'an ahli sunnati wal jamaah. Tujuan beliau adalah untuk mempertahankan ahli sunnah wal jamaah. Al-ahibba wal a'izza fillah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fi hadhil fursah an-nafisah, pada kesempatan yang amat sangat berbahagia ini, sa'atakallam an tariqati takhribil Islam. Bagaimana cara orang untuk menghancurkan Islam min khilali thalatha wasail,
dengan 3 cara. Al-awwal ib'adul ummah 'anil nusus asy-syar'iyyah. Bagaimana umat ini dijauhkan dari Al-Qur'an dan Sunnah. Fi yaum minal ayyam, pada suatu hari, ji'tu ila ahadil majalis. Saya datang ke salah satu majlis. Fa ara'aitu rajulan ista'mal al-khatim min adh-dhahab. Saya melihat ada seorang laki-laki pakai cincin emas. Fa sa'altuhu limadza labista hadzal khatim min adh-dhahab? Hadza haram. Kenapa kamu pakai cincin emas? Cincin emas ini hukumnya haram. Fa qala anta qulta haram wa hadha halal fil Qur'an. Kamu yang bilang ini haram, dalam Quran ada dalilnya. Fa indahashtu fa ta'ajjabtu, saya terkejut. Ma qara'tu hadha wa lam aqif. Tsumma qala hadhihi al-ayah ya ayyuhalladzina amanu khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hai orang-orang yang beriman, kalau kamu mau masuk masjid, maka pakailah perhiasan kamu. Huwa yaqra'ul Qur'an lakinnahu yabta'id an fahmil Qur'an as-sahih. Hadza huwal amrul awwal. Yang pertama adalah menjauhkan umat ini dari pemahaman yang benar. Hai orang-orang beriman, pakailah perhiasan kamu kalau kamu mau masuk masjid. Yafham min zina wal khatim min adh-dhahab. Yaqra' bi nafsihi wa yafham bi nafsihi wa yadkhulun nar bi jama'atihi. Baca Quran sendiri, dipahami sendiri, masuk neraka rame-rame. Hadzal manhaj saqim. Al-Quran as-sahhul kutub. Al-Quran kalamullah. Wal mushaf alladhi intashar baina aydina laysa fihi ghalat, laysa fihi khata'. Tidak ada yang salah. Wal khata' huwa fi fahmin nusus. Idzan al-amrul awal, jadi yang pertama adalah dijauhkan umat ini dari Al-Quran. Nahnu Malawiyun, kita orang Melayu, naftakhir bi al-huruf al-arabiyah. Kita bangga dengan huruf Arab. Wa hadza laisa fi baladin akhar. Laisa hadza fi baladin akhar. Ini mungkin tak ada di tempat lain. Ma takallamna al-lughatal arabiyah. Kita tidak berbahasa Arab. Kita tidak pakai bahasa Arab. Lakin al-huruf bil huruf al-arabiyah. Hatta dakakin lis-siniyin. Idza zurtum Siak. Kalau kita pergi ke Kabupaten Siak, toko-toko Cina bil huruf al-arabiyah. Kata nahnu darasna fil ma'had ma istata'na an naqra' hadha. Ana lama zurtu Siak. Saya ketika pergi ke Siak, lihat di toko, la nastati an naqra', ma taqra'. Tabayyana lana, akhirnya kita paham rupanya nama-nama Cina. Ong Tai Kim. Ya hunaka qanun, karena ada perda, peraturan daerah. Kullu asma'is syawari, semua nama jalan lazim an yuktab bil huruf al-arabiyah. Semua mesti ditulis. Syari' Sudirman, kantor gubernur. Hadza Melayu. Islam. Idza dzukira Melayu, Islam. Idza kana hunaka wahid Sini aslama fasummiya bi Melayu. Kalau ada orang yang tidak Islam masuk ke dalam Islam, maka dia disebut dakhala Melayu. Dia sudah masuk Melayu. Melayu bi lughatina. Ama Melayu fi balad Syekh Buya Yahya makna farra yafirru. Melayu hada lari yani. Hada huwa. Ib'adul ummah 'anil nusus asy-syar'iyyah Al-Qur'an was sunnah. Dijauhkan umat ini dari teks Al-Qur'an, yaqra'ul Qur'an walakin la yafhamul Qur'an. Kaifa tariq ib'adil ummah 'anil Qur'an, ib'adil ummah 'anil ulama. Maka dijauhkanlah umat ini, masuk yang kedua, dijauhkan dari ulama. Yaqra' ala syabakatil internet. Kama qala Syekhuna Buya Yahya, wahid yushahid syabakatil internet wa ya'khudh ala ma a'jabahu. Semua yang dia suka diambil. Hadzal manhaj khata. Ana awal marrah ra'aitu al-videohat allati tuda'u, video-video yang diupload ke channel YouTube. Hadza li'anna al-YouTube la yufarriq baina ahli sunnah wal jamaah wa ahli al-bid'ah wad dalalah.
Karena YouTube tidak bisa membedakan mana yang ahlu sunnah, mana ahlu dhalalah. Kullu syai' fi internet. Hadha huwa sya'nu YouTube. Idzan labudda an yakuna al-muslim yafham hadha min khilali fahmi al-ulama. Nahnu nadhhab lil hajj. Kami pergi musim haji. Ma'at talabah min Misr. Summa qala fulan qala hadha at-talib amilna kadha kama qala al-imam Syafi'i, amilna kadha kama qala al-imam Abi Hanifah, amilna kadha kama qala al-imam Malik bin Anas. Kita buat ini, begini fatwa Imam Malik, begini kata Imam Syafi'i, begini kata Imam Hanafi, kama qala al-imam Ahmad bin Hanbal. Wa jaa wahid talib ilmi wa qala nahnu alaina li'annana tullabul ilm alaina an narji ila al-Quran was sunnah. Kata dia, kita tak perlu pakai pendapat ulama ini, kita langsung aja kembali ke Quran sunnah. Sakatna. Summa sakatna fi wahid funduk. Kami tinggal di satu hotel. Hatta marrat bina al-ayyam. Sampai beberapa hari. Fihi qadiyah. Ada satu masalah. Idza kana al-hajj ramil jamarat wa huwa yanubu an ghairihi. Kalau ada seorang laki-laki melontar jumrah, dia mewakilkan orang lain, badal jumrah. Hal yarmi bi nafsihi jamratul ula wal wusta wal aqabah. Hal huwa yamri bi nafsihi sab'a jamaratin thumma sab'a fil wusta sab'a aqabah, aw mumkin an yarmi bi nafsihi thumma ba'da nafsihi yarmi ghairihi. Apakah dia mesti lontar dulu 7 dia, atau 7 dia habis itu boleh 7 dia wakilkan? ثم قال هذا الرجل الذي يقول علينا أن نرجع إلى القرآن والسنة ثم يجيب ماذا تقول؟ قال الشيخ ابن باز ثم تذكرنا قبل هذا ألست قلت أن علينا أن نرجع إلى القرآن والسنة؟ قال ابن باز يجوز رمي هذا بنفسك أولا ثم ذلك صعب لغيرك لأنك ينوبك عن غيرك. هو نسيت يعني. إذا تبين لنا لا تأخذ من الإمام فلان، لا تأخذ من فلان، لا تأخذ من فلان، إنما عليك أن تأخذ من نفسي أنا، كما قال الشيخ حسن السقاف إخراج الأمة من اتباع الأئمة إلى اتباعه هو. Dikeluarkannya umat ini, kata dia, jangan ikut fulan, jangan ikut fulan, jangan ikut fulan, semua sakat. Lau takallama ba'da dzalik, kalau dia teruskan cakapnya itu maksudnya jangan ikut fulan, jangan ikut fulan, fattabi'ni ana. Huwal imamul khamis. Dia sebenarnya adalah imam mazhab yang kelima. Idza qara'tum al-kutub alladhi bahastu fiha al-khilafat al-fiqhiyah, limadha ya Ustaz Abdul Samad zakarta hadha Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Albani? Ana ma hasaltu ala tawliyati fi Johor. Saya tidak boleh ceramah di Johor. Mas sabab? Fasaltu naib al-mufti, limadha la yusmah li an ulqi al-muhadara fi Johor? Fata'ajjabtu sabab. Saya terkejut betul. Lianna Abdul Samad ta'assar bil wahabiyah. Ittala'u ala mu'allafati qala Abdul Samad. Ana zakartu hadhihi al-aqwal lil istidlal annahum aidan akhadhu bi ulama walam yarji'u mubasharatan ila al-Quran wa sunnah, lakin al-Johor akhta'u fi fahmi. Idzan, jadi sebenarnya melarang mengikut para ulama. Idzan kaifa ib'adul ummah takhribul Islam, ib'aduhum 'anil nusus asy-syar'iyyah, ib'aduhum 'anil ulama al-ajilla, dijauhkan mereka dari para ulama. Ma'had Nurul Azhar la yu'allimu at-tullab liyakuna huffazil Quran faqat. Nurul Azhar tidak ingin mengajar adik-adik ini menjadi penghafal Quran saja. Kita tidak ingin anak ini hafal Quran, bukan sebatas itu. Walakin ba'da dzalik 3 sanawat yakhussuna awqatihim fi tahfizul Quran. 3 tahun pertama baca Quran. Summa ba'da dzalik qiraatul kutub. Summa ba'da dzalik
alaihim qudrah lil bahthi anil asya fi hayatihim. Thumma ba'da dzalik yuwasiluna dirasatihim. Setelah itu melanjutkan pendidikan S1, S2 dan S3 ayyakunu ulama'an. Mudah-mudahan anak-anak ulama, mudah-mudahan anak-anak kita ini menjadi para ulama insyaallah. Li ajli dzalik yatalaqawna al-ulum mubasharatan min Syekh Mustafa Abdul Nabi min syekhihi bis sanadil muttasil ila al-muallif wa kadzalika min Buya Yahya ila syekhihi mubasharatan ila al-muallif. Dari Buya Yahya, dari guru Buya Yahya langsung ke penulis kitab. Hadza huwa. Ini yang kita maksud supaya umat ini dekat dengan para ulama. Wal amru tsalits huwa ib'adul ummah 'anil ilm. Umat ini dijauhkan dari ilmu. Zurtu baita ahad buyutil jamaah. Buyut min buyutil jamaah. Satu ketika kami berkunjung ke rumah satu jamaah. Fasa'alna ibnah, kami tanya anak, "Madza turid an takun?" Kamu mau jadi apa? Madza qal? Uridu an akuna YouTuber. Saya mau jadi YouTuber. Hadzal mazhar min mazahir abna'ina. Ini sudah menjadi fenomena. Limadza? Li'anna al-abna'a yushahiduna fi televizyon wa fi syabakatil internet, hadza YouTuber hayatuhum sahlah. عندهم نقود كثيرة وهم يرمي هذه النقود وهم يشترون بدون المساومة. YouTuber nih kalau belanja sampai nggak ada nawar. Kam hadza? 3 miliar. Murah banget. Rakhis jiddan. Ma'anna hadhihi YouTuber hadza kazzab. Ba'duhum qabadu alaihim syurtah. Sebagiannya sudah ditangkap li'annahum mu'lin. Karena mereka sebenarnya adalah iklan al-maisir ala syabakatil internet. Judi online. Bintang judi online yang dibiayai. Yumawil. At-tamwil fi hadha wa syabakatil internet lakum alaqah bil maisir. Mereka punya hubungan erat dengan judi online. Hatta al-an. Laisa fihim raghbah, tidak ada keinginan li talabil ilm. Idzan maji'i Syekh Buya Yahya wa Syekhina al-Fadil Mustafa Abdul Nabi liyushajji' abna'ina. Kehadiran dua guru kita ini hari ini untuk memberikan semangat supaya anak-anak ini semakin kuat untuk belajar. Buya Yahya min Jawa wasala dirasatahu ila Dalwa thumma ila Yaman ila al-Ahqaf wa talaqaw ulum min al-habaib. Buya Yahya pergi ke Ahqaf University di Yaman, lalu kemudian bertalaqi kepada para ulama. Kita tahu bahwa Yaman negerinya para habaib, negeri yang pernah didoakan Rasulullah, Allahumma barik lana fi yamanina, ya Allah berikan berkah Yaman. Wa huwa tempat salah hijratu itrati ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat hijrahnya zuriat keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika Syekh Mustafa Abdul Nabi min Maulid huwa syab alim syarah al-kitab mujalladain akthar min 700 safhah. Beliau dengan masih mudanya bisa mensyarah kitab sampai 700 halaman lebih dan sekarang masih menulis. Ini motivasi untuk adik-adik supaya belajar. Silakan tafaddalu an takunu YouTuberan. Silakan mau jadi YouTuber tapi YouTuber syar'i ya. YouTuber indakum qanat khas bi kitab Mu'nisul Jalis. Jadi antum kalau memang mau buat nanti nama channelnya Mu'nisul Jalis. Kalau ada di antara kalian yang mau izin sama Syekh, isinya semuanya Mu'nisul Jalis official, subscribe, like, share and comment. Nah, fi muskilah. Khair insyaallah. Bina'u hadzal ma'had huwa membangun pesantren Nurul Azhar ini hadafuhu wal ghayatu minhu. Tujuan dari membangun ini adalah untuk supaya umat ini tidak jauh dari 3. Jangan sampai umat ini jauh dari nas, jauh dari ulama,
jauh dari ilmu. Asallahu an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita selalu beramal dengan amal yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ana ra'aitu as-sa'ah minal bidayah ilal nihayah. Saya tengok jam dari awal sampai akhir, kayakunu hunaka laisa baini wa baina asy-syaikhain farq fil waqt. Supaya tak ada beda taqsimil waqt bainana, supaya tak ada beda. Wa ba'da dzalik nufawwidul amr ila Ustaz Al-Nafdinar hafizahullah. Kembali kita kembalikan ke Ustaz Al-Nafdinar. Tafadhal. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata Ustaz Somad, jadi YouTuber syar'i ya. Jadi jangan sekedar jadi YouTuber saja, karena hari ini banyak orang suka jadi YouTuber, hidupnya mudah, uangnya banyak. Kalau belanja harga nggak nawar-nawar. Kenapa? Uang banyak, kerjanya cuma iklan, kerjanya cuma buat konten. Nah, jadi kalau buat konten yang bermanfaat, insyaallah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siang ini bicara kita sebenarnya bagaimana kita ini mengingat-ingat bahwa kita ini punya prinsip hidup, dan guru-guru kita depan ini mengingatkan prinsip. Kemudian nampak hadirnya beliau, fisik beliau ada, dalam diri beliau nampak oleh kita fisik itu nampak oleh kita ada pesan-pesan agama, ada ajaran-ajaran agama itu, sehingga melihat beliau, kemudian perkataan beliau menjadi bekal untuk kita dalam hidup ini insyaallah. Baik Buya, mungkin penutup Buya, silahkan pesan-pesan terakhir Buya. Setelah ini kita santai kemudian lihat pesantren Buya. Sebelum ditutup Buya, silahkan Buya. Pesan untuk anak-anak santri. Marhaba bikum. Ya marhaban Syekhna, tafadhal. Ahlan marhaba. Tafadhal Syekhna. مرحبا يا شيخ اهلا بكم تفضل يكفي الاثنين شيخان ما شاء الله. تفضل. مرحبا بكم اهلا. جزاكم الله خير. كيف متى وصلتوا؟ الساعه 10 هذا البلد. مرحبا. ما شاء الله. Anak-anakku semua, ada tip untuk jadi santri yang istimewa. Belajar itu nggak susah. Asalkan kau mematuhi aturan-aturan jadi santri. Belajar nggak susah. Yang pertama, harus ada dengan mahabbatus syekh, cinta kepada guru. Kalau tidak punya cinta kepada guru, kamu tidak akan ngambil ilmu. Ilmu itu nur, bukan sekedar hafalan. Kalau hafalan di tempat lain bisa. Tapi ilmu yang membawa manfaat kepada dirimu adalah ilmu yang kau ambil dengan mahabbah, cinta kepada syekh, guru. Tanda cinta kepada guru gimana? Tidak lupa mendoakan beliau. Setiap habis sholat kamu doakan. Setiap kamu berdoa kamu doakan. Nah, ini kunci suksesnya seorang murid. Imam Ahmad bin Hanbal cerita, semenjak aku kenal Imam Syafi'i kan gurunya, aku tidak melakukan sholat 2 rakaat kecuali aku doakan. Doakan guru sebanyak-banyaknya menjadikan ilmumu itu banjir ilmu, banyak ilmu. 1. Jadi pertama mendoakan. Untuk menumbuhkan cinta, doain dulu deh. Cinta kepada guru gimana sih rasanya? Banyak doa dulu. 1. Yang kedua, jangan biasa mencari kekurangan guru. Kadang godaan murid dilintaskan di matanya kekurangan seorang guru, aib. Berarti itu setan yang membisikkan. Kalaupun seandainya mendengar, jangan membicarakan. Guru kita manusia, tentu ada salah. Bukan malaikat. Guru kita adalah
manusia bukan malaikat. Tentu ada salah. Maka murid yang hebat adalah tidak berani membicarakan kesalahan kejelekan. Kalau sudah murid membicarakan kejelekan guru, itu hijab, pembatas, nggak dapat ilmu lagi. Yang ketiga, untuk menumbuhkan cinta, biasakan sebut kebaikan gurumu. Sebut kebaikan gurumu. Kalau kamu sudah biasa nyebut kebaikan gurumu, akan menjadikan temanmu mencintai gurumu. Kalau sudah temanmu mencintai gurumu, Allah beri kecintaan di hatimu kepada gurumu. Sehingga belajar itu enak dengan cinta. Satu. Pertama, mahabbah, cinta kepada guru. Yang kedua, agar belajar itu mudah, akhlak, adab. Bukan kecerdasanmu, nak, yang dibanggakan guru, akhlakmu. Akhlakmu. Akhlak yang baik, adab, tata krama kepada guru. Nah, di antara adab itu, nak, adab itu sarahnya panjang. Buya punya setiap malam Sabtu kajian nasihat untuk santri di Al-Bahjah TV. Itu banyak pondok-pondok seluruh di Indonesia ngikut nasihat untuk santri, bukan untuk santri Al-Bahjah, semua santri. Karena harapan Buya semua yang mondok harus sukses. Termasuk adab kalau mondok itu apa, nak? Jangan gampang pindah-pindah. Itu kurang adab. Tertarik dengan ustadz sana ngelompat sana. Kalau bahasa Jawa, kalau Syekh guru Tuan Guru Abdul Somad bicara Melayu, kalau Buya di Jawa ada. Kalau kata orang Jawa itu al-intiqal, pindah-pindah, alamat konyol. Kalau berguru nggak istiqomah, itu alamat gagal. Cuman kadang kita dibuai, oh ustadz sana menarik programnya gini-gini. Jangan peduli. Pegangi gurumu, disitulah ada keberkahan. Sebab hari ini banyak orang itu gampang terpesona dengan tempat lain, langsung wah pindah sana, nggak dapat apa-apa. Yang lain sudah pintar, dia tetap bodoh. Maka sampai di sini, kalau sudah kamu tancapkan kakimu di sini, keluar sampai diizinkan. Tadi sampai di sini, mungkin sama beliau akan dikirim kemana? Ngikut. Makanya biasanya nasihat untuk para wali santri kadang-kadang ganggu anaknya. Punya koneksi, langsung anaknya comot, main comot. Anaknya mulai hafal Quran, diambil. Nggak bisa begitu nuntut ilmu. Antara guru dengan murid harus ada sambung dan harus ada adab. Pindah itu kurang adab. Pindah itu kurang adab, kurang ajar. Nyakiti guru yang pertama, pindah guru yang lain lagi. Ya, jadi gitu, nak, ya. Selagi sudah di sini kamu sampai sukses jadi ulama. Amin. Doain nanti. Mondok. Mondok itu yang lama. Semakin lama mondoknya, semakin hebat ilmunya. Itu aja nasihat untuk para santri, ya Mas, ya. Istiqomah, ya. Pegangi guru. Apa yang pertama? Saya harus mahabbah, ada cinta. Ya, cinta syaratnya 3 tadi. Kamu sering mendoakan, jangan nyebut kejelekannya, sebut kebaikannya. 3. Yang kedua adalah akhlak, adab. Di antaranya ciri akhlak itu adalah kamu jangan gampang pindahan. Kemudian ada yang ketiga, nak, sebetulnya khidmah. Kamu harus jadi orang cekatan, khidmah di sini. Kalau anak manja-manjaan di pondok tuh nggak bisa jadi ustadz. Ustadz tuh kerjaannya khidmah. Ustadz tuh khidmah. Maka kalau kamu ingin jadi ustadz, banyak khidmah. Khidmah itu apa? Cekatan. Bantu temannya pengen dibantu ustadznya pengen cekatan. Itu menunjukkan kalau kamu bisa jadi orang besar, bisa hidup di masyarakat dengan baik karena kamu bisa membantu orang lain nanti. Insya Allah sampai di sini. Semoga Allah menjadikan kalian ulama Rasulullah. Kalian dibanggakan oleh Rasulullah, dibanggakan oleh orang tua semuanya. Allah alam bisawab, yakfi insyaallah. La 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 hada. Amin amin. Wa nahnu kadzalik. ومن تكرمكم الشيخ أحمد بصيري في حسن الختام يعني ومسك الختام وحسن الدعوات لصالح نعم خلاص كل واحد شيخنا يتكلم وحسن الختام من شيخنا بحسن دعواته لصالحتنا فضل شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا ومباركا ملء المهاد وملء سبع شداد حمدا به يرضى كما هو أهله وبه ننال الفوز بالإسعاد وصلاته تترى على خير الورى طه الحبيب الشاكر الحماد فهو النبي محمد والحامد المحمود في الآزال والآباد من خص بالفضل العظيم وجاء بالخير العميم وقام بالإرشاد وتحية يرضى بها لمقامه يغشاه صيبها مدى الآماد والآل والأصحاب والأتباع من تبعوه في الإصدار والإيراد يا مولانا يا كريم اللهم إنا حضرنا في هذا المقام المبارك
مع أحبابك وأهل مودتك وخاصتك. رجاؤنا الاتصال بك وبنبيك وبمن أحببت من عبادك، فاجعل لنا ولهم يا مولانا صلة وثيقة، ربط قلوبنا وإياهم بما تحب، اجزلنا وإياهم شرفا وجاها وعلوا لا يتناهى. اللهم مدنا من مددك ومدد من أحببت من عبادك، واربطنا بعلمائنا وصلحائنا وأوليائنا وأهل السر فينا، وارزقنا الأدب مع أهل الأدب حتى نبلغ بذلك أعلى الرتب، وتبلغ على أيدينا وأيدي إخواننا وأحبائنا آمال أهل الله منتهاها. اللهم إنك أنت المعطي ولا معطي سواك، فيا من يعطي النوال. قبل السؤال زدنا وإخواننا وخصوصا هذا المعهد وطلابه ومعلميه وجماعته وعلمانا، أستاذنا عبد الصمد، أستاذنا أبو يحيى، أستاذنا الفاضل العالم الجليل السيد الشيخ مصطفى وعبد النبي وأستاذ الدكتور سحيدي وإخواننا الحاضرين كلا باسمه ورسمه. اللهم إن حاجاتنا إليك لا تنتهي ولا تنقطع ولا غنى لنا عنك، وأنت الصمد وهذا عبد الصمد ونحن عباد الصمد، فنسألك يا مولانا كلنا ولا تكن علينا، خذ بأيدينا، جمل أحوالنا، لا ترنا مكروه في من أحببنا من إخوان، أجري على أيدينا من الخير ما تنفع به العباد، واجمع لنا من الخير ما تفرق في الغير، وبارك في هذه الجهود. اللهم إن هؤلاء الإخوان قائمون بمقام عظيم في التعليم وفي الدعوة وفي الذب عن سنة نبيك وعن شريعته وعن ملته وعن ذريته وعن صحابته وعن أمته. اللهم لا تخيب لنا ولهم رجاء ولا تقطع عنا وعنهم أمل، وبارك لنا في العلماء وفي الصلحاء، وبارك لنا في المدارس وفي المعاهد، بارك لنا في الجامعات، بارك لنا في الأساتذة، بارك لنا في الشيوخ، بارك لنا في أسانيدهم، بارك لنا في علومهم، بارك لنا في عطياتهم، بارك لنا في الأزهر وفي نور الأزهر، وبارك لنا في البهجة، وبارك لنا في جيل السلامة، وبارك لنا في كل معهد يا ربنا يا كريم، فكلها منهج نبينا محمد، وكلها طريقة نبينا محمد، وكلها اتصال بنبينا محمد، وكلها إدخال السرور على قلب نبينا محمد. فاجعلنا من أعظم أمته الذين يفرحون ويدخلون السرور على قلبه. اللهم إنا نرجو رضاك ورضاه، ونأمل عطاك والقرب منه والاتصال به والمحبة. اللهم إن الإخوان جاءوا من البعيد لحضور هذا المجلس المبارك، فنسألك اللهم ألا تخرجنا من هذا المجلس إلا وقد غمرت قلوبنا بواسع ألطافك وعناياتك ونظراتك وهباتك. ومن جاء من البعيد فزده مقام يا رب، وأعلي درجته، واربطنا بالصالحين عباده. اللهم اربطنا وإخواننا أجمعين بأوليائك وأهل مودتك، فإنك أحببتهم، فبحبك إياهم أحببناهم يا ربنا. ونسألك أن ترزقنا معهم الأدب، وترزقنا معهم يا مولانا، ترزقنا المحبة لهم، وترزقنا النظر منهم. اللهم إنك تضع ما تشاء من أسرارك في من تشاء من عبادك، وإنك إذا وضعت السر في شيء من مخلوقاتك فأنت لا تنزعه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يستحي أن ينزع السر من أهله، فاجعلنا أهلا لأسرارك، واجعل فينا من الأسرار ما ننتفع بها وتنتفع بها أمة نبينا محمد، ولا تنزع منا سرا وهبته لأحد منا صغيرا كان أو كبيرا. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، واعدنا موجبات الندامة، أطل أعمارنا في خير وعافية، واجعل ساعاتنا وليالينا وأيامنا مشغولة بك لا بسواك. اللهم اشغلنا بك واشغل غيرنا بنا، ولا تشغلنا بسواك يا أرحم الراحمين، فإن الوقت لا يكفي لأن ننشغل بغيرك. اللهم اجعلنا مشغولين بك في حركاتنا وسكوننا ويقظتنا وقيامنا، واجعلنا نشهدك في كل حال، واجعلنا نخشاك كأننا نراك، واجز عنا شيوخنا وعلمانا وصلحاءنا والأكارم من أمة سيدنا محمد الذين علمونا وربونا ودعونا وحدونا أينما كانوا في هذه البلد، واحفظ هذه البلد خاصة وسائر بلاد المسلمين عامة، وأنزل لها من عطائك وفيضك وكرمك، واصرف عنا الأشرار وشرهم، واصرف عنا الفجار وفجورهم، واصرف عنا البغاة وبغيهم، واجعل للمسلمين في كل مكان عزة ومنعه وغلبه بجاه نبيك المصطفى، وسعدناك إياهم. اللهم إنا نستودعك أديانهم وأبدانهم وإيانا أجمعين، فاحفظنا وإياهم يا كريم، ولا تجعل هذا آخر العهد منا. إنا نشهدك أننا نحبك ونحب نبيك، ونحب من حضر معنا من علمائنا وصلحائنا، فلا تقطع بيننا وبينهم حبل المودة. اللهم وإن لم تلتقي الأجساد فلا تجعل الانقطاع بين القلوب. اللهم اجعلنا نشهد في كل عبد من عبادك الكمال النسبي إن لم يكن الكمال المطلق يا مولانا. فنسألك اللهم ألا ترينا في أحد من أحبابنا وعلمائنا وصلحائنا وأوليائنا نقص ولا عيب، ولكن جعلنا ننظر إلى الجانب المشرق، الجانب النافع، الجانب المفيد يا أرحم الراحمين، بحولك يا كريم، بحولك يا عظيم. إلهي تمم النعمة علينا، ووفقنا لشكرك ما بقينا، أذقنا برد عفوك والعوافي، وهون كل مطلوب علينا، فإنا لا نعول في مهم ألم بنا، ولا ما قد لقينا على أحد
ولا سبب ولكن إذا ضاقت وكنت لها قمينا. وصل على نبيك كل حين محمد النبي الزاكي الأمين كذا آل وأصحاب كرام ومن والاهم والتابعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.